Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Bank Temenggungan Bapak Mulyono, yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan Dewan Guru SDN Bank Temenggungan, Bapak Ibu tenaga kependidikan SDN Bank Temenggungan. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua pada siang hari ini bisa hadir berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam serta salam semoga tetap terlimpahkan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan diseminasi ini dilaksanakan, alangkah baiknya kita buka dulu acara diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini saya meminta kehadiran dengan semua untuk saling berbagi dan penerapan pengalaman. Di sini saya tidak menggurui atau seperti apa. Di sini kami hanya sharing terkait pengalaman yang sudah kami lakukan, yang sudah hampir 2 bulan ini melaksanakan program pendidikan guru penggerak, yang mana materi yang akan saya diseminasikan adalah tentang budaya positif. Nah, nanti materi yang akan didiseminasikan ini cukup banyak karena dari konsep inti budaya positif ini ada sekitar 9 materi, yaitu yang pertama perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua disiplin positif, 3 nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ke-7 adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma itu adalah pola pikir, yang artinya pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru ini tujuan akhirnya adalah mencetak generasi atau siswi itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan yang nanti ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan itu nanti ada di materi nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk mencapai paradigma baru ini maka kita harus menguasai yang namanya teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Yaitu teori yang berfokus pada ide bahwa kita memiliki kontrol penuh atas tindakan dan perilaku kita sendiri, serta bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, dari teori kontrol ini agar kita lebih paham, lebih memahami tentang apa sih teori kontrol ini, saya meminta untuk rekan-rekan bisa maju, kita melakukan permainan coba buka. Di sini saya minta monggo siapa yang berkenan. Ada 2 orang, 1 sama 2 orang lah. Monggo Bu Mega barangkali berkenan. Nah, silakan Bu Mega. Ini yang saya coba untuk yang peserta pertama, yang peserta 2 Pak Nur. Jadi di sini Bu Mega dalam permainan coba buka ini, coba Bu Mega pikirkan atau bayangkan di dalam genggaman kelapaan Anda itu ada sesuatu rahasia yang sangat benar-benar harus dijaga karena itu menyangkut tentang kehidupan jenengan. Nah, di sini jenengan harus mempertahankan atau boleh membuka tergantung dari
nanti seseorang yang akan mencoba merayu Anda untuk membuka tersebut. Oke, jadi silakan dibuka tangannya, kemudian dikepalkan sekepal-kepalnya. Itu adalah rahasia yang sangat penting bagi hidup Anda. Dan di sini siapa yang mau mencoba? Pak Nur. Ya, silakan Pak Nur. Silakan Pak Nur sebagai orang kedua untuk mencoba merayu atau bagaimana caranya biar Bu Mega itu bisa membuka. Terserah Bu Mega nanti dibuka apa tidak, monggo. Silakan ayo. Yang pertama saya tanya dulu, apa itu isinya? Rahasia. Terus Silakan dirayu biar Bu Mega itu membuka. saya punya permen 2, satunya dipegang tangan kanan, satunya dipegang tangan kiri. Apakah boleh tangan kirinya itu buka? Nah, sangat sulit berarti. Saya sudah sama permen. Katanya beli rayunya sama permen, makanya nggak dibuka. Coba. Kunci mobil. Ya, itu aja. Nyerah Pak. Oke, nyerah. Jadi udah silakan duduk Pak Nur, tinggal Bu Mega yang saya tanya. Silakan tepuk tangan untuk Pak Nur sama Bu Mega. Nih, Bu Mega, dari yang disampaikan Pak Nur tadi, alasan mengapa kok Bu Mega tidak mau membuka? Ya, benar sekali. Kenapa nggak mau membuka? Karena bagi saya ini merupakan rahasia saya yang tidak harus diketahui semua orang. Ada orang-orang khusus yang mungkin bisa saya bagi, tapi yang namanya rahasia pasti minimal orang itu nggak semua orang tahu gitu. Kecuali rahasia publik ya. Oke, terima kasih Bu Mega. Jadi itu karena memang rahasianya Bu Mega, jadi Bu Mega tidak mau membuka ke sembarang orang. Ya, gitu Bu Mega. Silakan duduk Bu Mega. Terima kasih Bu Mega. Tepuk tangan Bu Mega. Jadi dari pelajaran yang kita ambil, praktik yang dipraktikkan sama Bu Mega sama Pak Nur tadi, bahwasanya Bu Mega di situ mengucapkan saya tidak akan membuka ini kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa saya izinkan untuk membuka ini. Dari kegiatan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya Bu Mega sebagai seseorang yang memegang rahasia itu mempunyai kendali penuh atau kontrol penuh terhadap apa yang dilakukannya. Ya, itu namanya teori kontrol. Jadi teori kontrol itu merupakan kekuatan atau kemauan dari diri untuk melakukan sesuatu, mau dilakukan atau tidak, mau dibuka atau tidak, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Dan setiap orang itu memiliki kontrol terhadap dirinya masing-masing. Kalau orang itu mau membuka, berarti dia telah membuka kontrolnya terhadap dirinya agar bisa dikontrol oleh orang lain. Kalau dia tidak mau membuka, berarti dia telah menutup kontrolnya agar tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Nah, dari teori kontrol itu kita terkadang mengalami banyak miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga ilusi bahwa kritik dan akan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kontrol ini biasanya sering kita lakukan kepada murid-murid kita. Kita biasanya beranggapan bahwasanya murid kita itu bisa kita kontrol, kemudian kita itu bisa kalimat efektif itu bisa bermanfaat. Kemudian ilusi bisa orang dewasa bisa memaksa murid-muridnya. Nah, itu sebenarnya tidak benar, okay? Miskonsepsi. Yang benar adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita itu harus menyadari dan memahami bahwasanya tidak semua murid itu mendengarkan perkataan kita. Karena apa? Berarti murid itu tidak mau melepas kontrolnya kepada kita, sehingga mereka tidak mematuhi
apa yang kita perintahkan. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Pengetahuan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau seumpama murid itu terlalu nganut, itu juga tidak begitu baik menurut William Glasser. Okay? Dan yang ketiga adalah ilusi bahwasannya kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi kalau biasanya murid itu disupunnya, dikritik pun sana, awam sana, itu juga tidak bagus, ya, tidak bagus. Karena itu bisa menyebabkan mereka menjadi identitas yang gagal. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya kita sebagai orang dewasa percaya bahwasanya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita memaksa kepada anak-anak, itu biasanya kalau ada gurunya saja. Biasanya ada anak-anak yang seperti itu. Jadi kalau ada gurunya dia diam, kalau tidak ada kalau tidak ada mereka ramai. Nah, itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengubah paradigma tersebut? Yang pertama yaitu melakukan perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita harus menyadari bahwasanya realitas kebutuhan itu tidak sama. Teori kontrolnya, teori responnya, stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita di awal tadi sudah menceritakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap murid itu kebutuhan juga beda, makanya realitas kebutuhan juga beda. Stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Orangnya berbeda, gambarannya juga berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangannya juga berbeda, orangnya berbeda. Yang keempat, perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang perilaku buruk pun itu pasti ada tujuannya. Tidak hanya perilaku baik, tapi perilaku buruk itu pasti ada tujuannya. Kita tidak menyadari kenapa kok murid kita terkadang telat. Mungkin ada alasan. Di lain sisi itu sangat melanggar sekali. Kita datang terlambat. Tapi harus dilihat tujuannya mereka itu apa alasannya. Itu perlu dikomunikasikan dan harus ada pendekatan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang diperhatikan sama Bu Mega tadi, hanya Bu Mega yang bisa mengontrol dirinya. Meskipun dari eksternal ada rayuan atau bujukan, kalau dirinya tidak akan membuka teori kontrolnya, maka orang lain pun tidak akan membuka. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita tidak bisa membuka kontrol seseorang, maka kita harus berkolaborasi. Enaknya seperti apa, bagaimana baiknya, itu adalah cara kolaborasi. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sekarang adalah model berpikir menang-menang. Tidak ada menang kalah. Kalau seumpama kita berkolaborasi, sama-sama menang, sama-sama menang dengan cara masing-masing. Kemudian dalam kalau kita sudah bisa merubah yang namanya paradigma, kita harus menerapkan yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin ini dari kata disiplina yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tujuannya itu kita melakukan disiplin itu adalah agar terjadi perubahan yang lebih baik pada diri kita pribadi dan juga kepada murid-murid kita. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 1 di antara 6 nilai kebajikan yang dikeluarkan oleh yayasan atau organisasi atau institusi, yang mana yang saya ambil contoh ini biasanya digunakan di institusi sekolah atau dinas pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan setiap pagi itu kita nyanyikan seperti ini ya. Jadi menyanyikan nilai kebajikan institusi, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada banyak lagi. Nah, ini contohnya dari Primary Years Program PYP, itu ada sekitar berapa? 12, kemudian ada 9 pilar karakter. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Ada 6 organisasi yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikan. Diharapkan semuanya siswa-siswa kita itu bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut sehingga mereka terjadi atau karakternya terbentuk menjadi karakter-karakter yang baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke kebutuhan dasar manusia, saya minta partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Biar tidak terlalu kedengaran diseminasinya ini, kalau bisa yang luas saja nih. Jadi kita coba berdiri, kita angkat tangan, tarik nafas, kemudian dilepaskan, tarik nafas lagi, nafas, dilepaskan, kemudian tangannya yang telapak ketemu telapak, didekatkan, kembali lagi, telapak ketemu telapak, dilepaskan. Kemudian punggung ketemu punggung, dilepaskan. Kemudian buka lagi, punggung ketemu punggung, dilepaskan. Lagi punggung ketemu punggung, dilepaskan. Sekarang yang sebelah kanan ditarik ke atas. Kemudian silakan diuntir 1, 2, 3. Ada yang bisa? Oh, sudah 2 kali. Oke, terima kasih. Jadi itu sedikit intermezzo. Jadi kita lanjut lagi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini adalah dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis atau pemenuhan dasar akan sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku individu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah bertahan hidup. Pasti manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan segala karakteristiknya itu memiliki naluri untuk bertahan hidup atau survival. Ya, bertahan hidup ini seperti halnya memenuhi kebutuhan yang ada pada diri kita masing-masing terkait dengan kebutuhan fisiologis seperti makanan, tempat tinggal, dan juga pakaian. Jadi kita sebagai manusia pasti memiliki naluri untuk bertahan hidup. Apapun kondisinya, meskipun kepepet, pasti ada naluri untuk bertahan hidup, untuk bertahankan hidup. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa? Setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang dan ini diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi,
bagian dari kelompok itu merupakan contoh bentuk kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Jadi setiap manusia pasti di dalam nalurinya itu butuh yang namanya penguasaan. Penguasaan itu artinya minimal menguasai dirinya sendiri. Oke, minimal menguasai dirinya sendiri. Kalau dia sudah bisa menguasai dirinya sendiri, biasanya mereka itu kita sebagai manusia itu ingin menguasai orang lain. Nah, penguasaan ini pasti menjadi naluri seorang manusia. Arti dari kebutuhan penguasaan ini adalah memimpin, kemudian harga diri, berprestasi, ingin dianggap, diakui, dan berpengaruh. Saya yakin semuanya itu bisa. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar penguasaan, yaitu tadi minimal mereka bisa menguasai dirinya sendiri atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Ya, kebebasan itu artinya manusia pasti ingin yang namanya bebas. Bebas artinya mandiri, memiliki pilihan, mampu menentukan arah dirinya. Nah, kalau memang ada manusia yang belum bebas, itu berarti kembali pada dirinya sendiri. Dan pada hakikatnya mungkin mereka tidak bebas itu karena memang ada hambatan ataupun ada permasalahan yang mereka hadapi. Tapi pada intinya mereka juga ingin menyelesaikan segala permasalahan yang mereka hadapi agar mereka bisa bebas. Kadang ada manusia yang keterikat dengan orang lain. Karena apa? Karena aturan yang menyebabkan mereka terikat. Pada dasarnya kalau seumpama aturan itu dihapus, mereka milih aturan itu dihapus sehingga mereka bisa bebas. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang keempat. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Nah, semua manusia pasti ingin senang karena mereka hidup biasanya tujuannya itu ingin beribadah, memperoleh ketenangan, kesenangan lahir dan batin. Nah, semua manusia pasti ingin yang namanya bahagia. Nah, semua manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ini, tidak terkecuali. Kalaupun dalam kebutuhan dasar manusia ini belum terpenuhi, pasti dalam diri manusia itu terdapat gejolak yang mana ingin terbebas dari segala hal yang dapat menghalanginya, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kelima kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini, pasti manusia memiliki cara sehingga mereka muncul sebuah motivasi pada diri mereka sendiri. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Gary Gosser mengidentifikasikan 3 tingkat motivasi perilaku manusia yang relevan dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita terkekang oleh suatu aturan, pasti kita itu pengen brosol kayak gitu. Tidak semua itu kita pasti patuh dengan aturan. Pasti ada yang tidak sesuai dengan hati kita. Nah, karena tidak sesuai ini pasti kita punya motivasi untuk menghindari aturan tersebut. Karena apa? Ada rasa tidak nyaman terhadap aturan yang sudah diterapkan. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Artinya apa? Jika kita melakukan sesuatu itu dikarenakan adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan. Oh, aku tak juara rek, soalnya kok juara oleh hadiah. Aku tak berbuat baik rek, soalnya kok berbuat baik itu aku oleh hadiah. Nah, pasti ada motivasi. Yang mana kedua motivasi yang sudah saya sebutkan tadi itu termasuk motivasi eksternal, yang mana motivasi tersebut datangnya dari luar, ya, imbalan dari orang lain, hukuman dari orang lain, rasa tidak nyaman dari orang lain, itu merupakan motivasi eksternal yang menuntut manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan yang ada 5 tadi. Nah, sedangkan motivasi yang satunya lagi adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Dan ini biasanya motivasi yang munculnya dari dalam diri. Ya, artinya apa? Kalau kita pengen baik, biasanya diri kita itu melakukan hal yang baik. Oh, aku pengen berubah.
aku ingin menjadi seperti ini, karena biar saya menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin melakukan ini supaya saya dapat menjadi orang yang lebih hebat, lebih sukses. Itu motivasi yang munculnya dari internal atau dari dalam diri kita pribadi. Nah, untuk motivasi menghindari ketidaknyamanan ini adalah motivasi terendah individu, ya. Individu dengan motivasi ini melakukan tindakan untuk menghindari konsekuensi negatif seperti hukuman atau ketidaknyamanan. Mereka bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Motivasi ini biasanya bersifat internal. Dan yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Perilaku ini merupakan motivasi yang harapannya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang terakhir adalah motivasi internal tadi, yang mana mereka ingin melakukan itu karena ingin lebih baik, ya, menghargai diri sendiri, dan mereka juga menginginkan orang yang menjadi orang yang diinginkannya. Oh, saya menjadi orang baik, oh aku bisa menjadi orang sukses. Itu berasal dari dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Nah, ini dalam program disiplin positif yang berfokus pada murid, ya, dikenalkan konsep 5 posisi kontrol guru. Kalau tadi 5 kebutuhan dasar manusia, nah sekarang guru memiliki 5 posisi kontrol. Konsep ini mengajak guru untuk merenungkan dan memahami peran mereka dalam menerapkan disiplin di kelas. Dalam teorinya, Denny Dasar menekankan bahwa disiplin harus efektif, berpusat pada murid, mampu membantu murid dan menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sini saya tampilkan gambar Bapak Ibu. Coba kalau dilihat gambar ini dari posisi kontrol guru, siapa kira-kira yang bisa menjawab 5 posisi kontrol guru dari gambar yang sudah saya tampilkan di bawah? Yang pertama, mungkin Bu Yuni bisa. Yang pertama itu kelihatannya yang mana Bu Yuni? Yang ini ya. Nah, ini sebagai ya, saya Yusati bagian. Saya mencoba untuk menjelaskan gambar yang pertama. Di sini seorang guru mempunyai kontrol, yaitu sebagai penghukum terhadap murid-murid. Dan ini untuk filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak dibenarkan. Seperti itu. Jadi seorang guru harus bisa mencari permasalahan dulu tidak boleh untuk menghukum. Mungkin anak punya alasan dia melakukan suatu tindakan, dan seorang guru harus mencari alasan tersebut. Begitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Yun. Ya, terima kasih Bu Yun. Bu Yun menjelaskan bahwasanya dari gambar pertama itu posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum. Untuk yang kedua kira-kira apa Bu Novi? Monggo silakan dipilih dari posisi kontrol yang maaf. Nah, ini. Menurut saya yang kedua itu merupakan posisi kontrol guru sebagai memberikan rasa bersalah gitu, pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu memberikan suatu tekanan sehingga siswanya merasa dia bersalah atas apa yang sudah dilakukan. Jadi posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi sudah memberi penjelasan. Tepuk tangan untuk Bu Novi. Nah, dari gambar di sini ada 5, cukup 2 saja ya yang dijelaskan. Jadi untuk selanjutnya, jadi benar yang dikatakan Bu Yun dari gambar di sini itu bisa digambarkan bahwasanya di sini posisi kontrol guru yang pertama itu adalah guru memegang penggaris ya. Kemudian anaknya tertib nunduk, ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dan ini gambarnya yang kedua, ini ada tangan yang nunjuk-nunjuk gini, kemudian tangannya tertunduk lesu. Itu seperti yang disampaikan oleh Bu Novi tadi, posisi kontrol guru membuat rasa bersalah.
Benar sekali Bu, jadi sangat Bu Novi. Dan yang ketiga ini adalah gambar orang yang lagi berkumpul bersama-sama. Ini posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Ya, jadi guru harus juga bisa menjadi teman. Yang ini kemudian posisi kontrol guru ini melihat anaknya. Berarti apa? Pengawas atau pemantau. Dan yang ini adalah guru. Ini gambarnya adalah guru mengatur anak-anaknya, memimpin diskusi. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol ini ada yang namanya hukuman. Hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Satu di antara contohnya, kalau seumpama ada murid yang ramai ketika upacara, silakan maju ke depan, itu merupakan silakan maju ke depan, baris di depan, itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian konsekuensi, ini terencana disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitor murid. Ini konsekuensi itu karena sudah ada kesepakatan bersama, kemudian mereka kalau melanggar itu akan mendapatkan yang namanya imbal balik dari kegiatan yang dilanggarnya. Oke, jadi kalau seumpama kita membuat kesepakatan, ayo sudah waktunya istirahat jam segini, silakan kembali sesuai jam. Ketika mereka tidak kembali, datangnya terlambat, kemudian konsekuensinya apa? Nah, seumpama suruh berdoa sendiri di depan. Nah, itu contoh konsekuensi. Beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman satu arah, kalau konsekuensi mereka sudah tahu apa yang dilakukan kalau mereka melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ditanya, kamu tadi kenapa nak? Kok bisa seperti ini? Kenapa sih seperti ini? Terus apa yang kamu lakukan setelah melakukan ini? Nah, itu merupakan restitusi. Dan biasanya restitusi itu adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pada murid. Karena apa? Murid secara individu, secara personal itu bisa mengemukakan sendiri bagaimana solusi yang harus mereka lakukan agar masalah itu bisa selesai. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini seorang penghukum. Ini yang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan mata melotot. Oke. Jadi ini semua guru pasti pernah ada di 5 posisi kontrol ini. Oke. Jadi ketika kita merasa pernah memarahi murid kita, ya mungkin ya, dengan nada tinggi dan mata melotot, itu berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum. Biasanya kalimatnya seperti ini, patuhi aturan saya, manut kalau bapak ibu guru. Nah, itu kamu selalu saja salah, selalu ada yang terakhir selesai, kamu mesti selesai, kamu mesti nggak bisa. Itu sebagai penghukum. Itu hukum secara psikis. Kalau secara fisik, silakan hormat bendera, seumpama gitu. Kalau dulu, silakan push up, lari lapangan, dikelilingi lapangan. Itu posisi guru sebagai penghukum. Dan di zaman sekarang biasanya jarang. Jarang guru melakukan hukuman fisik. Kalau dulu penghapus bisa terbang itu sudah biasa. Penggaris yang panjang warna coklat itu dikepuk nona gegere biasa. Itu guru suruh push up sampai suruh squat jam, terus sekarang dijepit pingin di rambut ini ditawar. Nah, itu masih ada, sekarang tidak ada, jarang sekali. Karena mungkin pendidikannya berbeda, sistem pendidikannya berbeda, dan juga gaya mengajarnya harus menyesuaikan kondisi zaman, perkembangan zaman. Dan yang kedua adalah membuat merasa bersalah, seperti yang disampaikan sama Bu Novi tadi. Itu setiap anak kan pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini posisi guru akan
berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Contoh kalimatnya, Bapak Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah ini meskipun tidak melotot atau tidak nada tinggi, tapi biasanya itu kalau membuat rasa bersalah itu biasanya dipanggil kemudian dinasihati, kemudian yaitu tadi dikatai dengan halus tapi majlub. Majlub halus tapi majlub dengan hati. Biasanya langsung lemes metu ke guru BK atau mari dipanggil Bapak Ibu guru. Nah itu merupakan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Dan yang selanjutnya yaitu posisi kontrol yaitu teman. Nah ini posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau pencegahan. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Jadi sama-sama dipanggil, tapi di sini manggilnya pakai senyum. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Positif dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Contoh, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu benarkan. Itu sebagai teman, ayo kerjakan. Masa nggak dikerjakan? Nah, ayo bantu Bapak Ibu guru, silakan diam ya. Kamu nggak kasihan tak? Bapak Ibu guru dari tadi pagi sudah mengajar capek. Itu sebagai teman, jadi secara halus dan guyang biasanya. Jadi posisi teman ini juga sangat penting karena apa? Anak-anak zaman sekarang atau Gen Z yang saat ini kita ajar itu biasanya anaknya itu lebih rapuh daripada anak-anak generasi milenial seperti kita. Ya, jadi anak sekarang itu sedikit-sedikit lebih banyak mengeluh. Itu saya alami sendiri ketika saya mengajar di tahun 2010 dengan di tahun sekarang itu juga agak beda. 2010 itu kelahiran, saya ngajar di kelahiran 96, 97. Itu beda dengan yang sekarang, yang beda berapa tahun ya, itu dari kelahiran 2012, 2013 itu beda. Apalagi di zaman kita yang generasi milenial itu juga sangat beda sekali. Kalau kita dulu digebuk gurunya gak bakalan baper. Kalau sekarang muridnya itu gampang baper. Ya, Bu Mega ya, muridnya lah harus yang gampang baper. Jadi ada muridnya yang gampang baper gitu. Jadi anak sekarang memang beda. Dan kita sebagai guru harus bisa mengajar atau bisa menyesuaikan, atau cara pengajaran kita harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi meskipun kita dulu dididik dengan cara yang seperti itu, tapi didikan zaman dahulu tidak bisa kita terapkan secara penuh kepada anak-anak di zaman sekarang karena zamannya sudah beda. Dan kalau kita dulu zamannya mainan itu mainan dari lempung atau dari tanah liat, sekarang juga mainannya sudah mainan digital. Kalau sekarang mereka main, dulu kita mainnya itu mobil-mobilan dari bambu atau dari pelepah pisang, sekarang mereka mobil-mobilannya itu pakai remote, bahkan melalui aplikasi di game HP mereka. Kalau dulu kita ujiannya masih pakai tulisan yang banyak, sekarang lebih banyak ujian itu pakai platform dari Google Form dan sebagainya. Sudah era digital lagi. Nah, oleh karena itu kita juga harus menyesuaikan cara mengajar kita, cara mendidik kita harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau tidak, maka kita akan tergilas oleh perkembangan tersebut. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Di sini posisi guru berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru untuk dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Nah ini, pemantau ini biasanya sudah ada kesepakatan terkait dengan apa yang sudah disepakati bersama atau keyakinan bersama. Jadi mereka kalau melanggar, guru hanya tinggal memantau saja, ya, tidak
tidak usah berbicara keras, hanya memantau dan mengingatkan saja, kamu melanggar apa, kira-kira yang kamu langgar apa? Oh iya, saya melanggar ini Pak, apa konsekuensinya? Ya saya akan melakukan ini. Itu sebagai memantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol guru adalah sebagai manajer, yaitu memanage. Namanya manajer itu sesuatu di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini yang diperlukan. Posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Dengan posisi ini, murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Jadi ini di posisi manajer ini merupakan posisi yang sangat penting dibutuhkan oleh guru dari kelima posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini di sini dijelaskan bahwasanya posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri. Jadi dalam menghadapi murid itu berbeda-beda. Kalau semua murid kita karakternya seperti ini, kita menghadapinya juga berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan muridnya. Kalau murid kita ada yang berkebutuhan khusus, pasti cara menanganinya berbeda. Kita tidak boleh menyamaratakan murid-murid, cara mengajarnya juga, cara menghadapi permasalahannya juga tidak boleh disamaratakan, karena pada dasarnya murid-murid kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini sebagai posisi manajer kita harus tahu posisi kita, yaitu dengan cara mengajak mereka untuk berdiskusi, bertanya apa kebutuhanmu, apa permasalahanmu, apa yang harus kamu lakukan untuk menciptakan solusi ini. Nah, itu merupakan posisi yang terbaik yang harus kita gunakan sebagai guru agar murid kita bisa menjadi murid yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, yang akhirnya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Ini contoh kalimatnya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Jadi ditawarkan solusinya dari dirinya sendiri, dari murid itu sendiri, sehingga mereka menjawab untuk melaksanakan apa yang menjadi solusi atau pemikirannya. Nah, di sini saya minta tolong Bapak Ibu untuk membantu menjawab kira-kira posisi kontrol apakah aku. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merasa bersalah kan ya? Buat bersalah. Nah, ini Buat merasa bersalah. alasannya kenapa Bu Biro kok mana? Alasannya kenapa? Saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat merasa bersalah ya? Iya, karena membuat mengecewakan gurunya. Jadi murid merasa bersalah ya karena telah membuat kecewa gurunya. Oke, lanjut. Kira-kira Bapak Ibu guru sepakat untuk yang ini? Saya kecewa sekali dengan kamu itu merupakan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Iya, sepakat ya. Nah, selanjutnya mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Sebagai penghukum. Penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti salah terus. Yeah. Disepakati? Jadi nyualan noto. Kemudian di sini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa Bu Mega? Manajer. Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Karena apa alasannya kok manajer ini? Bertanya kepada murid. Oh iya, menanyakan. Dia mau menyelesaikan masalah seperti apa? Nah, ini jadi apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai manajer, karena menurut Bu Mega tadi ini gurunya bertanya kepada murid bagaimana penyelesaiannya. Nah, benar, ini termasuk posisi kontrol manajer. Dan yang ini silakan Bu Yun masuk sebagai teman. teman. Kenapa Iya. Bu Yun kok sebagai teman ini? Ya, di sini seorang guru mempunyai kontrol dengan memperlakukan
peserta didik seolah-olah berteman dan terbukti dengan kata-katanya ayolah. Nah, tidak ada untuk gaya bahasanya itu seperti teman. Oke, terima kasih. Ayolah lakukan dari Bapak Ibu, ini termasuk posisi kontrol sebagai teman. Dan yang terakhir, Bu Novi. Menurut saya ini sebagai pemantau. Mantau. Iya. Oke. Kenapa? Jadi Bapak atau Ibu gurunya itu memberikan suatu himbauan bahwa kalau tidak mengerjakan ini, jadi tidak akan dapat nilai. Jadi mereka memantau si siswanya itu mengerjakan tugas atau tidak. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Ya, benar sekali, ini kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memang sebagai mantau, karena apa? Pastilah kalau kita mengerjakan tugas itu ada konsekuensinya mendapat nilai. Kalau tidak, kan pasti tidak mendapat nilai. Jadi itu sudah menjadi kesepakatan. Makanya di sini Bu Guru hanya sebagai pemantau saja. Jika ada siswa yang tidak mengerjakan, maka tidak akan mendapat nilai. Kalau ada yang mengerjakan, ya berarti akan mendapatkan nilai. Nah, ini posisi kontrol. Dan yang selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu menjawab? Dalam kata tidak ada yang salah. Mau dijawab Iya, saya mencoba untuk menjawab bahwa keyakinan kelas itu dibuat tidak hanya guru saja, tapi melibatkan peserta didik. Dan peserta didik itu dengan adanya keyakinan kelas, karena mereka yang membuat dan disepakati bersama, otomatis apa yang dilakukan, apa yang telah disepakati tadi, yang terbentuk dengan keyakinan kelas, mereka bisa mendapatkan mereka bisa tahu konsekuen apa yang akan mereka dapatkan. Dan dengan keyakinan kelas ini akan bertujuan untuk menertibkan, melancarkan kegiatan belajar di kelas seperti itu. Kalau peraturan kelas, ya. Bu Novi, silakan. Ya, saya sepakat dengan Bu Yuyun bahwa kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama. Tetapi kalau peraturan itu dibuat oleh satu, kemudian diikuti bersama. Tetapi kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama untuk membuat kondusif lingkungan yang ada. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang hebat ini. Ini diseminasi saya ini kayaknya sudah tidak berguna karena sudah bisa menjawab semua. Tidak apa-apa, ini kan hanya sharing. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Bu Yuyun dan Bu Novi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kadang kalau kita paradigma kita masih lama itu, kita membuat yang namanya tata tertib atau peraturan kelas, yang mana peraturan kelas ini tidak melibatkan murid. Oke, jadi murid tertulis langsung ada tulisannya. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita membuat peraturan atau kita membuat keyakinan bahwasanya melibatkan semua murid atau semua pihak yang ada di kelas ataupun di sekolah. Kenapa kok bisa dinamakan keyakinan kelas? Saya ambil contoh gini. Kalau kita mengendarai sepeda motor, itu pasti kita menggunakan helm. Benar Bu Vito? Mengapa kok kita naik sepeda motor itu kok pakai helm gitu loh. Dan dengan sadar Bu Vito pasti metu rek nang Jakarta lah nggak helm. Kok gak berundulan apa Bu? Yang pertama agar aman, apabila terjadi sesuatu di jalan. Yang kedua agar tidak terhilang. Sudah. Ada dua alasan kenapa saya memakai helm di saat bepergian. Dan yang ketiga, buat titipan. Berarti aman seperti yang awal.
Jadi yang disampaikan Bu Kira tadi benar, apa kok kita pakai helm ketika berkendara? Yang pertama pasti nomor satu itu aman, yakin aman. Karena apa? Dalam dirinya meyakini bahwa kalau pakai helm itu pasti aman, gak kelilipan, gak kepanasan dan sebagainya. Maka secara sadar meskipun itu ada peraturan dari kepolisian berkendara itu wajib menggunakan helm, tapi dengan sendirinya karena ada dorongan dari sendirinya, keyakinan dalam diri sendirinya bahwasanya pakai helm itu aman, tidak kelilipan, tidak kepanasan, maka secara otomatis memakainya helm itu. Nah, itu namanya keyakinan. Begitu juga dengan keyakinan kelas ini. Kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri kita sendiri, maka secara otomatis kita bisa akan mematuhi keyakinan yang sudah kita buat. Karena apa yang disebut keyakinan itu muncul dari diri kita sendiri. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Oke, jadi keyakinan ini digunakan kalau dulu itu peraturan kelas atau tata tertib kelas, sekarang bahasanya paradigmanya dirubah menjadi keyakinan kelas. Ya, tujuannya sama, untuk meningkatkan kedisiplinan murid. Tapi proses penyusunannya itu berbeda. Kalau peraturan itu biasanya satu pihak, kalau keyakinan itu diputuskan secara bersama-sama. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Artinya apa? Bisa diterima semua orang, dibuat dalam pernyataan positif. Ini tidak boleh dalam membuat keyakinan kelas itu ada kata negatif, ada kata tidak, ada kata bukan. Tidak boleh rame, belajar tidak boleh rame, itu tidak diperbolehkan dalam membuat keyakinan kelas. Dilarang, nah tidak ada, harus ada kata-kata positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kelima, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, ini yang menjadi pembeda. Poin kelima, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Ini salah satu contoh keyakinan kelas 6. Ya, ini keyakinan kelas 6, belajar menyenangkan, pembelajaran kondusif, HP disimpan di lemari. Nah, ini rukun dengan teman. Jadi negatifnya apa? Tidak boleh bertengkar dengan teman. Nah, ini ganti dengan rukun dengan teman. Saling menghargai, belajar menyenangkan, pembelajaran kondusif, tidak boleh rame. Belajar dengan tertib. Kelas tidak boleh kotor, diganti kelas bersih. Nah, jadi menghindari kata-kata negatif untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini semoga ini nanti keyakinan kelas bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain dengan menciptakan kata-kata positif. Karena kalau kata-kata positif itu kembali ke badan kita menjadi aura positif juga. Kalau kata-kata negatif itu, kalau saya ngaji dulu, kalau negatif itu kalau dikeluarkan dari perut kita itu sampai di atas naik, tidak bisa diterima sama malaikat, muter-muter, kemudian sama malaikat kembali kepada orang yang mengatakan. Jadi kata-kata negatif atau kalimat negatif itu pada akhirnya akan kembali lagi kepada yang mengatakan. Oleh karena itu kita ciptakan kata-kata yang positif agar vibes-nya itu bisa kembali ke diri kita sebagai vibes yang positif. Dan yang terakhir ini yang terakhir nih, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini saya banyak belajar juga sama Bu Novi sama Bu Yuyun. Nah, ini apa sih kok segitiga restitusi? Dan di guru penggerak ini diperoleh segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, jadi ini segitiga restitusi ada 3, yaitu pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini untuk menstabilkan identitas artinya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita menyampaikan bahwasanya semua orang itu pernah salah karena manusia itu juga tempatnya salah. Jadi berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa berbuat salah, kita bisa menyelesaikan ini, itu adalah menstabilkan identitas. Jangan sampai ketika murid kita melakukan kesalahan langsung dijustifikasi kamu salah. Tapi dilus dhisik, istilahnya zaman biyen itu dilus dhisik. Kalau istilahnya sekarang menstabilkan identitas.
Terus dicek, gak apa-apa salah, gak apa-apa. Nanti baru setelah menstabilkan identitas, kita ke validasi tindakan. Validasi tindakan kami pasti punya alasan melakukan itu. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi setelah dipanggil tak apa-apa, saya tahu kamu salah. Apa kamu tadi ketiduran atau kamu tadi terlambat? Ditanyakan, kenapa kok bisa terlambat? Nah, itu baru kamu pasti punya alasan melakukan itu. Karena kalau kita saya pernah melihat motivasi, film motivasi itu, ketika muridnya datang terlambat dibully satu kelas, 2 hari terlambat dibully satu kelas, 3 hari terlambat dibully satu kelas, 3 hari ketiga tidak masuk, kemudian ditanya kenapa kok dia terlambat. Akhirnya dari film itu tersebut, anak itu ternyata terlambat karena harus mengantar makanan orang tuanya yang sedang opname di rumah sakit. Kemudian di hari ketiga dia tidak datang terlambat, tidak masuk karena di hari ketiga itu orang tuanya meninggal. Nah, guru tadi yang tahu dan murid-muridnya, siswa-siswa yang tahu membuli itu merasa bersalah. Karena apa? Dia langsung menghukum, kamu terlambat tanpa menanyakan mengapa kamu terlambat. Nah, itu sebagai validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya ada motivasi intrinsik yang dalam yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Oh, belajar dengan tertib. Apa keyakinan kelas kita? Harus menjaga kebersihan kelas. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, jadi kalau ada anak yang tidak tertib belajarnya, ditanya apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya. Itu merupakan contoh menanyakan keyakinan. Dan ini satu di antara contoh praktis segitiga institusi yang sudah saya lakukan dalam metodologi saya. Sudah saya terangkan kepada kasus di kelas saya, yaitu siswa yang tertidur di dalam kelas. Ada 2 sebenarnya, satunya itu bertengkar, tapi yang ditampilkan hanya 1 saja. Baik Bapak Ibu yang kami hormati,
Demikian untuk kegiatan diseminasi ini. Tapi sebelum kegiatan diseminasi ini kami akhiri, saya meminta sebuah refleksi atau tanggapan terkait diseminasi yang sudah saya lakukan. Yang pertama, nanti saya minta Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit tanggapan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, dan satu rekan guru terkait apa yang sudah saya diseminasikan. Kepada Bapak Mulyono kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Heri, Bapak Ibu guru, semuanya yang saya hormati pula. Alhamdulillah akhirnya kegiatan diseminasi budaya positif pembelajaran dengan paradigma ini bisa terlaksana ya. Ini suatu hal yang patut kita syukuri bersama. Untuk Pak Ferry telah menyelesaikan sebagian prosesnya dan kita bersama mendapat tambahan ilmu, wawasan dan pengetahuan. Saya kira proses atau kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita jadikan budaya ya. Budaya di sekolah kita, di SDN Bakung Temenggungan ini, bahwa kita harus membiasakan saling berbagi, saling memberi dan menerima masukan dalam mengevaluasi proses pembelajaran yang kita laksanakan. Karena apa? Kita yakin bersama bahwasanya semua ya, kita memiliki kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kalau kita sendiri kadang-kadang menemukan kekurangan kita itu begitu sulitnya ya, maka perlu bantuan orang lain untuk menemukannya, memberikan umpat balik sehingga sama-sama bisa memberikan kemajuan. Jadi ini satu hal yang luar biasa, diseminasi ini jadi bisa dijadikan budaya di sekolah kita untuk saling berbagi, saling memberikan saran, sehingga bukan menjadi kegiatan yang tabu atau yang membuat kita masih malu ya. Jadi kalau sudah terbiasa nanti ke depan ini menjadi hal yang wajar dan hal yang kita perlukan untuk kemajuan bersama. Jadi semangat terus lanjutkan Pak Ferry. Terima kasih atas berbagi ilmunya untuk saya dan juga teman-teman. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Nur atas refleksi terkait dengan kegiatan yang sudah saya lakukan. Saya minta satu kali lagi refleksi dari rekan-rekan Bapak Ibu dan Guru. Monggo siapa yang berkenan memberikan refleksi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih Pak Ferry sudah memberikan sosialisasi atau ilmu baru untuk kami tentang budaya positif. Sepakat dengan Bapak Kepala Sekolah, saya juga berharap bahwa diseminasi atau sosialisasi tentang ilmu-ilmu baru tidak hanya ditularkan dari guru penggerak saja, tetapi dari teman-teman juga yang memiliki ilmu baru, baik itu dari webinar atau mungkin pengetahuan lain
yang dimiliki untuk disampaikan ke rekan yang lain. Jadi bahwa kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara berkala dan memiliki jadwal yang sudah kita sepakati. Dan untuk diseminasi hari ini sudah sangat luar biasa, sangat berimbas dan sangat menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Novi atas tanggapan atau refleksi yang sudah disampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya pribadi sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Bangun Temungan, yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keluangan waktunya untuk hadir, mendengarkan atau menyimak diseminasi dari saya. Kita hanya berbagi ilmu, hanya sharing. Saya harapkan dengan adanya diseminasi ini, Bapak Ibu guru yang lain yang saat ini hatinya belum tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, saya harapkan kedepannya bisa mengikuti, karena diakui atau tidak dalam program guru penggerak ini sangat sekali banyak sekali manfaatnya bagi kita, ilmu-ilmu baru, teman baru, relasi baru dan sebagainya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya SD Bangun Temungan ini adalah satu-satunya, katanya Bu Novi, satu-satunya SD yang saat ini mencetak 3 guru penggerak di Kecamatan Bangunrejo. Jadi satu-satunya di Kecamatan Bangunrejo SD ini yang mencetak 3 lulusan guru penggerak dan 1 yang masih proses saya. Jadi sekecamatan ini SD Bangun Temungan ada 3 yang lulus dan 1 yang masih proses. Dan saya harapkan nanti untuk dengan adanya guru penggerak yang banyak di SD Bangun Temungan ini meningkatkan motivasi bagi Bapak Ibu guru yang saat ini belum mendaftar sebagai guru penggerak untuk segera mengikuti kegiatan ini, karena sangat banyak sekali manfaatnya bagi kita, khususnya umumnya bagi rekan-rekan dan juga murid-murid kita. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kegiatan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Kami atas nama pribadi mohon maaf atas segala kurang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.